warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Rustini dari kelas akuntansi 002. Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri Jatirogo. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Sri presentasi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua. Tidak masuk semua. Maaf ya. Yang merah-merah sekali-sekali. Terima kasih. Oke. Sebelum memulai pembelajaran sudah disiapkan. Tadi juga sudah melakukan cuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian sudah disiapkan bukunya, alat tulis, kemudian ada kalkulator, ada pembaris. Itu nanti akan kita gunakan sebagai alat untuk membuat jurnal. Karena kita itu anak akuntansi, pasti berhubungan dengan yang namanya kalkulator. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya ini menyampaikan yang namanya kata-kata motivasi. Bisa dilihat di depan ya. Itu ada sedikit kata-kata motivasi untuk hari ini. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jadi kalau misalnya kita tahu, saya yakin bahwa anak akuntansi itu anak yang pintar. Tetapi pintar itu tidak menjamin kita sukses. Pintar kalau misalnya kita hanya berdiam diri saja, tidak kreatif, hanya mengandalkan kalau misalnya kita ulang kita belajar, maka tidak ada kegigihan, tidak ada semangat untuk merubah diri, maka kita akan jauh dari kata sukses. Ya, jadi meskipun kita pintar itu tidak patokan kita sukses, tetapi orang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Semoga kata-kata motivasi hari ini bisa menjadi penyemangat kalian, bisa lebih maju ke depannya. Untuk motivasi hari ini. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, di sini akan sedikit memberikan ice breaking. Ya, biar nanti kita mulai. Konsentrasi. Merah, orange. Hijau, biru. Merah, orange. Hijau, biru. Merah, orange. Merah, orange. Biru. Kalian luar biasa. Oke, sudah kita sudah bersemangat, juga sudah bisa berkonsentrasi, artinya kita akan menerima pembelajaran hari ini dengan lancar. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Tetapi sebelum kita membahas tentang jurnal penyesuaian, mari kita ingat terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahwa sebelum kita belajar jurnal penyesuaian, pertama kita pernah belajar tentang analisis bukti transaksi. Kemudian setelah analisis bukti transaksi ada jurnal khusus. Setelah jurnal khusus kita posting ke buku besar. Kemudian setelah buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo. Setelah itu baru muncul di akhir periode yang namanya jurnal
kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira harta kita, harta kalian itu apa sih yang disesuaikan? Contoh, untuk kendaraan yang setiap hari kalian gunakan berangkat sekolah. Ada yang berangkat sekolah pakai mobil? Pakai pesawat ya? Pakai helikopter. Oke sekali ya, pakai helikopter. Oke, yang sering kita gunakan untuk berangkat sekolah yaitu sepeda motor. Ya. Saya pakai mobil dulu, tapi mobilnya orang. Ya, artinya mobil angkot. Ya. Oke, kalian berangkat sekolah itu pakai sepeda motor. Sepeda motor itu ketika kalian beli, misalnya senilai 16 juta. Apakah ketika bertambahnya usia sepeda motor yang kalian pakai, apakah mesinnya tetap baru seperti ketika kalian membelinya? Artinya untuk kendaraan yang kalian gunakan itu mengalami yang namanya penyesuaian. Itu harus kita sesuaikan di akhir. Kemudian apa lagi? Alat tulis yang kalian gunakan sehari-hari, ballpoint misalnya. Ketika di awal masuk sekolah, saya membeli 1 pak ballpoint. Itu kan masalah kalian yang namanya pelanggaran berupa ballpoint. Ballpoint senilai 10.000. Tetapi di akhir periode, pasti ballpointnya tinggal 2 misalnya. Nah, itu kan berarti dia selama 1 periode itu sudah digunakan. Nah, itu harus kita sesuaikan transaksinya. Untuk jurnal penyesuaian, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, nah, sudah bisa dilihat di layar. Untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi jurnal penyesuaian, diharapkan siswa mampu memahami transaksi penyesuaian jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi transaksi penyesuaian perusahaan dagang. Yang ketiga, menganalisis transaksi penyesuaian perusahaan dagang. Kemudian yang keempat, mencatat transaksi penyesuaian perusahaan dagang ke dalam jurnal penyesuaian dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan tepat. Nah, itu diharapkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini di materi jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Kita mulai. Kemudian ada yang sudah tahu kira-kira jurnal penyesuaian itu apa sih? Ada yang sudah tahu? Sebelum kalian melihat layar yang ada di depan, ada yang mungkin punya pandangan tentang jurnal penyesuaian itu menurut saya seperti ini. Ada yang tahu? Ada? Jurnal itu seperti buku harian gitu. Ya, jurnal itu mencatat setiap kejadian yang terjadi. Itu kan seperti buku harian. Jurnal itu mencatat setiap transaksi. Tidak boleh ada satu transaksi yang kelewatan. Kalau misalnya ada transaksi yang terlewat, bagaimana Bu? Padahal kalau misalnya sudah kita lihat di neraca saldo, kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di gudang. Bagaimana caranya kalau sudah seperti itu, padahal itu sudah terlewat dalam 1 periode. 1 periode itu tidak singkat ya. 1 periode itu kalau paling singkat itu 1 bulan. 1 bulan itu ada 30 sampai 31 hari. Nah, setiap hari itu yang namanya perusahaan besar itu pasti setiap hari mengalami yang namanya transaksi. Kalau misalnya ada 1 transaksi itu di tanggal 2, akhir periode itu tanggal 31. Bagaimana cara ngeceknya? Bagaimana nanti menyesuaikannya antara catatan yang ada di neraca saldo dengan apa yang ada di gudang? Bagaimana? Dengan yang namanya bukti memorial yang akan kita buat jurnal penyesuaian. Nah, itulah gunanya jurnal penyesuaian. Jadi ketika ada kekeliruan tercatatkan, bisa nanti di bukti memorialkan,
kemudian nanti dibuat jurnal penyesuaian, dan di akhir periode akan muncul nanti neraca saldo yang sudah sesuai dengan apa yang ada di bidang. Itulah gunanya jurnal penyesuaian. Ya. Jadi kalau kita lihat di depan, untuk pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal penyesuaian digunakan pada saat pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik yang tepat di neraca, serta jumlah laba atau rugi bersih yang tepat di laporan laba rugi untuk periode berikutnya. Itu sedikit pengertian tentang jurnal penyesuaian. Kemudian berikutnya, kapan kita membuat jurnal penyesuaian? Di sini ada tiga hal, 3 poin. Kapan kita membuat jurnal penyesuaian? Yang pertama, di akhir periode akuntansi. Kemudian yang kedua, ketika pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dana beban, diakui pada saat terjadinya. Kemudian yang ketiga, memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Kapan periode akuntansi? Akhir periode akuntansi itu kapan? Akhir periode akuntansi tanggal 29, tanggal 28, atau tanggal berapa? Ya, tanggal 30 atau tanggal 31. Jadi periode akuntansi umumnya 1 tahun, dan pada akhir periode tersebut perusahaan membuat laporan keuangan tahunan. Kemudian di sini ada proses penyesuaian agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi antara yang dicatatkan dengan yang ada real di lapangan itu harus sesuai. Itu kalau kita sudah melakukan penyesuaian. Kemudian agar setiap rekening nominal atau rekening-rekening pendapatan dan rekening-rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Kemudian berikutnya di sini ada prinsip pendapatan. Untuk prinsip pendapatan, di sini pendapatan dicatat pada saat periode diperoleh dan saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa ke konsumen. Kemudian pencatatan pemesanan hanya dilakukan saat pesanan disertai faktur. Kemudian yang terakhir ada jumlah pendapatan yang dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada masing-masing. Tetapi sekarang di sini coba sampaikan di depan. Sebuah pensil akan selalu meninggalkan sebuah kesan. Juga dengan adalah bahwa apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini selalu akan meninggalkan kesan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, semua itu berdampak. Pada itu, buatlah sesuatu yang baik. Sehingga ketika kamu tidak ada, hal baik itu ini dekat jadi orang-orang dekat.
apa yang kalian peroleh dari video yang sudah ditayangkan di depan tadi memang singkat ya, singkat, padat dan jelas. Ya. Apa yang kalian dapatkan? Jangan lihat fotonya saya ya di depan tadi ya. Ada fotonya saya, kemudian di akhir itu ada video berikutnya, ada videonya ulang. Dan video istilah sedang presentasi. Pasti itu yang kalian ingat. Ya, ada fotonya Bruce ini yang sangat memesona. Oke, kemudian ada fotonya Mila dengan pakai merah-merah. Pasti itu yang diingat. Sama di bagian akhir itu ada kata-kata motivasi kalian. Your smile. Apa tadi? Intinya, kalau diartikan tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum kepada kalian. Jadi jangan pelit senyum. Kalau misalnya serius, nanti kering dong. Jadi jangan lupa tersenyum. Karena kalau misalnya kita tersenyum, yang melihat kita loh, artinya berbunga-bunga. Oh, saya kalau lihat Bruce ini loh senang banget. Suka senyum gitu. Iya, beda kan misalnya kamu ketemu orangnya nggak menakutkan sekali, itu beda ya. Oke, selain ada smile yang ditampilkan di bagian akhir video, ada tadi kasus yang kita dapat. Akun apa saja sih yang ketika disesuaikan itu bisa menggunakan opsi pendekatan neraca atau pendekatan kalori? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menjurnalnya? Itu yang kedua. Itu pertanyaan kita yang muncul. Terus apakah kamu pernah berpikir seperti ini ya? Ada 8, ada 9 akun yang harus disesuaikan di akhir periode. Kemudian ada beberapa akun yang menggunakan pendekatan ketika akan dijurnal. Akun apa saja ya? Kemudian bagaimana cara menjurnalnya? Apa perbedaan menjurnal ketika menggunakan pendekatan neraca dengan pendekatan kalori? Itu banyak sekali yang muncul di benak kalian pastinya. Kemudian untuk menjawabnya, bukan guru ini ya yang menjawab ya, tetapi kalian sendiri. Jadi ini nanti akan dipecahkan sendiri permasalahan yang muncul ketika kalian melihat tayang video di depan tadi, akan diselesaikan di masing-masing kelompok. Nah, sekarang terus ini akan mencoba membagi kelompok, karena di sini ada kelihatannya pas ya, di sini akan membagi menjadi 6 kelompok dan per kelompoknya terdiri dari 4. Nah, di sini ada kelompok 1 ada kelompoknya Ulfi, Ismatul Maula, Lia Nur Safitri dan Nurul. Kemudian kelompok 2 ini ada Melinda, Ica, Iswati dan Nova. Kelompok 3 ada Indah, Inayatul, Lia, Nur Aini dan Nawa. Kemudian kelompok 4 ada Melani, Zaini, Lil Saifia dan Niyatui. Kemudian kelompok 5 ada Fitri, Jumrotun, Muslika dan Niken. Kemudian kelompok terakhir ada Hilmania, Julin, Frida dan Mila. Apa yang harus dilakukan di setiap kelompok? Apakah kita mencari transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian? Iya. Tapi nanti ada bagian-bagiannya sendiri untuk setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan menjelaskan per akun dan bagaimana cara membuat jurnalnya. Nah, saya bagi dulu untuk materinya yang akan dicari nanti. Nah, untuk kelompok 1, kelompoknya Ulfi, nanti silakan mencari contoh penyesuaian yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, barang dagang atau merchandise inventory. Kemudian kelompok 2 kelompoknya Melinda. Nah, kelompoknya Melinda ini nanti mencari jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan perlengkapan atau supplis dan beban yang masih harus dibayar atau upward expenses.
kelompok 3. Kelompok 3 nanti silakan cari beban dibayar di muka atau prepaid expense dan pendapatan yang masih harus diterima atau applied revenue. Nomor selanjutnya kelompok 4, kelompoknya Melani. Nah, kelompoknya Melani nanti mencari tentang pendapatan diterima di muka. Kemudian selanjutnya kelompok 5 ada kelompoknya Fitri. Nah, nanti kelompoknya Fitri kelompoknya Fitri mencari tentang taksiran piutang tak tertagih. Artinya untuk taksiran piutang tak tertagih, karena kita juga sudah pernah belajar sebelumnya tentang jurnal penyesuaian, tetapi di perusahaan jasa untuk taksiran piutang yang tak tertagih itu beban penghapusan piutang. Nah, untuk beban penghapusan piutang itu ada beberapa metode. Nah, nanti silakan dijelaskan untuk kelompoknya Fitri, kelompok 6. Kemudian yang terakhir adalah kelompoknya Himalia. Kelompoknya Hima nanti mencari tentang penyusutan aset tetap dan rekonsiliasi bank. Tahu ya yang termasuk dalam aset tetap itu apa saja? Tanah, kendaraan, mesin. Oke, nah itu setiap periode akan mengalami, setiap tahunnya akan mengalami penyusutan, kecuali tanah. Tanah itu adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya aset tetap yang tidak pernah mengalami penyusutan. Kalau aset tetap yang lain setiap periode itu nilainya akan semakin berkurang, tetapi kalau tanah setiap periode nilainya akan semakin bertambah. Kalau penyusutan aset tetap itu namanya depreciation. Kalau penyusutan aset tetap tidak berwujud namanya amortisasi. Nah, begitu kita tidak menghitung berapa penyusutan aset tetap tidak berwujud. Apa itu aset tetap tidak berwujud? Hantu? Ya. Itu bukan ya, bukan berongga ya. Untuk kemudian Bu Sri juga ada. Nah, ini adalah modul jurnal penyesuaian. Di sini saya tidak juga lengkap. Boleh dicoba di scan. Itu juga bentuknya printing sama seperti ini. Cuma isinya berbeda. Kalau ini LKPD itu modulnya jurnal penyesuaian. Oke, silakan untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Bagikan di setiap kelompok. Untuk sekarang sebagai pembuktian bahwa kalian memang sudah mampu mencari informasi-informasi tentang akun apa tadi yang harus disesuaikan. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan data yang sudah diperoleh di depan. Silakan untuk kelompoknya Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami tadi tentang
persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Untuk menyesuaikan persediaan barang dagang di akhir periode, kita bisa menggunakan dua opsi, yaitu yang pertama, membuka akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dan yang kedua, membuka akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaiannya. Diketahui nilai persediaan barang dagang dalam neraca saldo adalah sebesar 68 juta rupiah, pembelian sebesar 183 juta rupiah, retur dan potongan pembelian sebesar 7 juta, beban angkut pembelian sebesar 2.400.000 rupiah. Nilai persediaan akhir di gudang adalah sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Untuk menyesuaikan persediaan barang dagang, akan dibuat jurnal penyesuaian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aimatul Hidayah. Yang pertama yaitu dengan membuka akun harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan pada pembelian, beban angkut pembelian, dan persediaan barang dagang awal. Harga pokok penjualan sebesar Rp253.400.000, pembelian Rp183.000, beban angkut pembelian Rp2.400.000, dan persediaan barang dagang awal Rp68 juta. Dan persediaan barang dagang akhir, retur dan potongan pembelian pada harga pokok penjualan, yaitu 20 juta, persediaan barang dagang akhir, retur potongan pembelian 7 juta, harga pokok penjualannya 27 juta. Yang kedua, dengan membuka akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi sebesar 68 juta pada persediaan barang dagang awal 68 juta dan persediaan barang dagang akhir 20 juta pada ikhtisar laba rugi 20 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya Himalia dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan ketika membuka akun harga pokok penjualan dan membuka akun ikhtisar laba rugi selain akun-akun yang ada di jurnalnya? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Perbedaan penyesuaian persediaan dengan membuka akun harga pokok penjualan dan ikhtisar laba rugi adalah ketika sudah sampai di jurnal penutup. Ketika membuka akun harga pokok penjualan, maka untuk akun pembelian, beban angkut pembelian, retur, dan potongan pembelian tidak muncul di jurnal penutup karena sudah dihilangkan dari jurnal penyesuaian. Tetapi ketika membuka akun ikhtisar laba rugi, maka pembelian, beban angkut pembelian, retur, dan potongan harus dihilangkan di jurnal penutup. Sudah sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan dilanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompoknya Indah mungkin mau mencoba maju ke depan. Oke, silakan Indah. Oke, demikian apa yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi yang maju di depan, itu sudah bagus sekali ya. Kemudian dari sini kita akan menarik kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok yang sudah maju di depan. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Silakan Fitri. Tadi saya tulis kesimpulannya, pendekatan yang digunakan untuk menyesuaikan akun pada akhir periode adalah pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Yang pertama, pendekatan neraca nominal yang dibuat jurnal adalah beberapa yang sudah dipakai. Yang kedua, pendekatan laba rugi nominal yang dibuat jurnal adalah berapa yang masih ada di gudang, artinya sisa yang belum terpakai. Oke, terima kasih untuk Fitri ya sudah menyampaikan kesimpulan. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan. Oke, silakan Melinda. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, yaitu cara menentukan apakah menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi
rugi yaitu dilihat dari neraca saldo. Jika akun yang disesuaikan saldonya berada di harta, maka menggunakan pendekatan neraca. Tetapi jika saldonya ada di sebelah beban, maka menggunakan pendekatan laba rugi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Melinda dan Fitri yang telah menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi ya, terus ini rekap untuk kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Fitri dan Melinda, bahwa ini sangat bagus sekali. Maka ingatlah apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi ketika kita membuat jurnal penyesuaian, yang perlu kita ingat itu memang bagaimana kita tahu nominal yang kita tentukan ketika kita menggunakan pendekatan neraca itu berapa, ketika menggunakan pendekatan laba rugi itu berapa nominalnya, karena memang untuk pendekatan laba rugi dengan pendekatan neraca itu nominalnya berbeda. Cara melihatnya dari mana? Cara melihatnya itu begini, untuk pendekatan neraca yang diingat ya, pendekatan neraca nominal yang dibuat jurnal penyesuaian itu adalah nominal yang sudah terpakai. Kemudian untuk pendekatan laba rugi, nominal yang dibuat jurnal itu adalah nominal yang masih ada di gudang. Artinya berapa sisa, misalnya perlengkapan yang masih ada di gudang berapa, itu nanti yang digunakan untuk jurnal penyesuaian. Kemudian bagaimana Bu kita tahunya, kita pakai pendekatan atau pakai pendekatan neraca atau pakai pendekatan laba rugi? Kita tahunya melihat dari neraca saldo. Misal untuk beban dibayar di muka, misalnya sewa dibayar di muka ya. Untuk sewa dibayar di muka, apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya si Indah tadi, bahwa untuk sewa dibayar di muka itu yang kita lihat adalah sewa dibayar di muka dan beban sewa. Ketika saldonya ada di sewa dibayar di muka, maka kita menggunakan pendekatan neraca. Berarti nominal yang dibuat jurnal itu nanti adalah nominal yang sudah terpakai. Kemudian kalau ternyata saldo sewa dibayar di mukanya kok kosong, ternyata nominalnya ada di beban sewa, maka menggunakan pendekatan laba rugi. Dan nominal yang digunakan di dalam neraca itu adalah nominal yang masih ada di gudang, artinya yang belum terpakai. Tadi sudah bagus sekali apa yang disampaikan oleh Fitri dan Melinda. Kemudian dari kesimpulan ini, untuk kita mengecek apakah kita memang sudah, tadi kalian sudah bisa menyerap apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Bu Sri sudah mengirimkan link kuisis di di grup kelas kalian. Silakan dicoba dibuka. Kita lakukan evaluasi menggunakan kuisis. Oke, sudah dibuka semuanya? Bu Sri mulai ya. Penyesuaian bisa menghubungi Bu Sri. Ya, Bu Sri siap dimanapun dan kapanpun gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya ketemu Bu Sri, kalian kalau ternyata sedang membuka jurnal penyesuaian, dulu saya masih tidak paham dengan ini, boleh ditanyakan ke saya. Ya, oke. Kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan sangat lancar, bagus sekali untuk hari ini sudah terlaksana semuanya, sudah melaksanakan evaluasi. Untuk tahap berikutnya yaitu kita akan merefresh
refleksi untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan Kak apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Oh, misalkan Lutfi. Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu jurnal penyesuaian. Akun-akun yang disesuaikan ada beberapa, yaitu perlengkapan, persediaan, ban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, ban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus dibayar. Ada yang menjadi ada yang menggunakan opsi, yaitu bisa menggunakan neraca dan laba rugi. Ada akun-akun tertentu, yaitu seperti sewa dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, perlengkapan, dan lain-lain. Oke, itu refleksi dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita kaji. Oke, itu adalah refleksi yang disampaikan oleh Lutfi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Ini adalah tahapan sebelum kita masuk dalam neraca lacur atau worksheet. Jadi setelah nanti kita menyelesaikan jurnal penyesuaian, kita akan masuk dalam neraca lacur atau worksheet, kemudian baru ke laporan keuangan. Oke, demikian untuk hari ini. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas disiapkan doanya. Siap, Bu. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran yang sangat menyenangkan. Semoga selalu menyenangkan dengan pembelajaran yang terus dilakukan, gitu ya. Agar apa yang kita lakukan, kita pelajari kalau pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terserap baik di otak kita. Akan diberesin bukunya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terus diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.